Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik mahasiswa semester 3 jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu yang berbahagia. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring melalui Google Classroom dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Teknologi Pangan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ditempatkan di semester 3 dengan beban SKS sebanyak 2 SKS. Satu SKS pembelajaran teori dan satu SKS pembelajaran praktikum ya dengan kode mata kuliah GZ 313. Nah, di semester ini tim dosen untuk pengajar mata kuliah Teknologi Pangan adalah saya sendiri, Nurjaya, sekaligus sebagai penanggung jawab mata kuliah ini. Kemudian ada Ibu Weri Aslinda SSI MSI dan Ibu Bahja SSI MSI. Nah, adapun isi daripada RPS ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi karena mata kuliah ini terdiri atas pembelajaran teori, satu SKS dan pembelajaran praktikum, sehingga kita bagi dua sesuai dengan amanah dari pemerintah bahwa untuk pembelajaran praktikum itu kita tepatkan di akhir ya, sedangkan dan bisa diselenggarakan secara tatap muka tentu saja dengan protokol COVID ya untuk pencegahan penyebaran COVID. Nah, untuk pembelajaran teori itu 100% kita laksanakan secara daring atau online melalui media yang telah kita persiapkan yaitu media Google Classroom. Nah, kita mulai dulu dari capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4 berdasarkan capaian pembelajaran yang dibebankan prodi ya pada program studi untuk lulusan D3 Gizi. Nah, ada 4. Yang pertama mampu melakukan kegiatan penyelenggaraan makanan dan seterusnya menguasai prinsip-prinsip ilmu gizi dan dietetik dan seterusnya. Yang 3 mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi secara efektif dan keempat bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri dan kelompok dalam asuhan gizi. Jadi ini adalah capaian pembelajaran yang memang dibebankan pada lulusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah bahwa setelah Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda akan mampu memahami konsep teknologi pangan, ya, melakukan teknik-teknik pengolahan dan pengawetan pangan, peningkatan nilai gizi serta mutu pangan, dan menerapkan uji organoleptik pada produk pangan. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah ini, maka ada 9 sub capaian pembelajaran mata kuliah atau ada 9 bahan kajian materi yang ada dalam mata kuliah teknologi pangan. Ada konsep dasar teknologi pangan, kemudian yang kedua teknik pengolahan atau pengawetan dengan suhu rendah, teknik pengolahan pengawetan dengan suhu tinggi, teknik pengolahan pengawetan dengan pengeringan, kemudian teknik pengolahan pengawetan dengan fermentasi, teknik pengolahan atau pengawetan dengan penggulaan, penggaraman, dan pengasaman. Kemudian ada bahan kajian peningkatan mutu dan nilai gizi pangan, serta yang terakhir adalah uji organoleptik. Jadi ada 8 sub bahan kajian atau bahan kajian atau materi dalam kuliah ini. Kemudian kita ambil ada 4 pustaka atau daftar referensi umum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penguraian setiap bahan kajian tersebut ya. Jadi yang minggu pertama yang kita akan selesaikan adalah sub bahan kajian capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar teknologi pangan dan jenis-jenis kerusakan pangan ya. Adapun indikatornya ini ada 5 ya, yang jelas Anda setelah menyelesaikan bahan kajian ini, mahasiswa mampu menyebutkan pengertian teknologi pangan, mampu menyebutkan contoh-contoh teknologi di bidang pangan, menjelaskan jenis-jenis kerusakan pangan, menjelaskan faktor penyebab kerusakan pangan, dan bagaimana Anda bisa mencocokkan atau menyesuaikan jenis kerusakan
pangan dan faktor penyebabnya sesuai dengan gambar faktual yang ada. Jadi ini nanti ada tugas ya, latihan yang diberikan kepada Anda di setiap bahan kajian ya. Di setiap bahan kajian akan ada modul ya, modul pembelajaran, dan itu akan kita share melalui media media yang sudah kita gunakan di semester 3 ini. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk pembelajaran teori itu kita selesaikan semua dengan pembelajaran daring ya. Ada totalnya ada 170 menit ya untuk satu kali pembelajaran untuk satu SKS, di mana di 170 menit itu nanti kita akan share elektronik modul itu, dan Anda mempelajarinya. Kita habiskan waktu sebanyak 50 menit ya. Selama 50 menit berikut dengan ada link yang harus Anda buka untuk melihat materi atau melihat gambar atau melihat dokumen-dokumen lainnya ya. Jadi silakan nanti Anda buka link yang akan di-share oleh masing-masing dosen ya dalam membawakan setiap bahan kajian. Kemudian ada belajar mandiri dengan cara membaca modul, itu kita alokasikan sebanyak 60 menit, dan terakhir adalah penugasan terstruktur di mana Anda menjawab latihan yang ada di dalam modul. Jadi setiap modul yang dikembangkan oleh dosen yang membawakan bahan kajian tersebut pada mata kuliah ini itu ada latihan yang diberikan ya, dan mahasiswa harus memasukkan jawaban dari latihan pada setiap pertemuan. Nah, jadi ini materinya adalah konsep dasar teknologi pangan. Nah, itu ini ada bobot penilaiannya. Jadi untuk bahan kajian ini yaitu konsep dasar teknologi pangan dan jenis-jenis kerusakan pangan, atau konsep dasar teknologi pangan ya, nama bahan kajiannya. Itu dalam penilaian nanti atau dalam UTS maupun UAS itu nilainya 10% ya. Bobot penilaiannya sebanyak 10%. Nah, ini dibawakan oleh saya sendiri sebagai salah satu pengampu mata kuliah ini. Nah, begitupun seterusnya, pertemuan kedua, itu kita sudah masuk bahan kajian pengolahan atau pengawetan dengan suhu rendah dan tinggi. Ya, ini saya yang bawakannya, dan ini adalah indikator-indikatornya. Yang pertama, pada bahan kajian ini Anda dosen dituntut untuk dapat memberikan penjelasan tentang prinsip pengolahan pengawetan dengan suhu rendah dan tinggi ya. Tentu saja dalam penilaiannya nanti atau dalam ujian nanti mahasiswa dituntut untuk tepat menjelaskan prinsip pengolahan pengawetan dengan suhu rendah dan tinggi ya. Nah, kemudian ada subbahan kajian berikutnya, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan atau pengawetan dengan suhu rendah dan tinggi. Kemudian bagaimana contoh-contoh produk pengawetan suhu rendah dan suhu tinggi. Nah, jadi ini bentuknya adalah bentuk evaluasinya atau penilaiannya adalah tes tulis ya. Jadi semua ini masih pembelajaran daring. Begitu seterusnya sampai pertemuan ke-7 ya, sampai pertemuan ke-7. Jadi masing-masing sudah lengkap dengan capaian pembelajarannya, kemudian indikator untuk mencapai bahan kajian ini, kemudian apa yang harus metode pembelajarannya sudah jelas dengan estimasi waktunya. Ini materinya, porsi bobot penilaiannya sudah jelas, kemudian siapa dosen yang membawakan di setiap minggu ya, atau di setiap kegiatan pembelajaran. Jadi ini kita habiskan untuk daring ini kita habiskan selama 7 minggu. Ini sudah jelas apa bahan kajiannya, kemudian pada minggu keberapa dan siapa yang membawakan ya. Nah, jadi setelah 7 minggu kemudian kita masuk ke ujian tengah semester ya, ujian tengah semester. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kegiatan praktikum. Untuk praktikum ini di sini sudah jelas kegiatan praktikumnya apa saja. Jadi kita mulai pada minggu ke-9, mungkin sekitar pertengahan bulan September ya. Nah, di sini kita
praktikum pertama yaitu bagaimana Anda dituntut mampu mendemonstrasikan teknik pengolahan pengawetan dengan suhu rendah, ya. Kemudian ini metode pembelajarannya adalah praktikum dan seterusnya minggu berikutnya dituntut Anda dapat mendemonstrasikan teknik pengolahan atau pengawetan dengan suhu tinggi, ya. Jadi ini sekali lagi ini metode pembelajarannya praktikum. Jadi kita ada kegiatan tatap muka dan kami nanti akan mengatur bagaimana protokol atau pengaturan panduan. Kami akan membuat suatu panduan yang akan memandu Anda dalam kegiatan praktikum nanti. Tentu saja kita sesuaikan dengan protokol pencegahan COVID-19 ya. Tentu saja akan berbeda dengan praktikum sebelumnya. Mungkin ini akan ada pengaturan jumlah mahasiswa yang akan masuk ke laboratorium dan tentu saja tetap kita perhatikan konsep-konsep social distancing. Ya, begitu seterusnya ini sampai pertemuan ke 15 ya, pertemuan ke 15 untuk praktikum. Jadi ini sudah jelas siapa yang bawakan. Dan untuk bobot penilaiannya, karena ini mata kuliah 2 SKS, masing-masing 1 SKS untuk teori dan praktikum. Jadi bobot penilaian untuk teori itu juga ada 100, sehingga 100 itu didistribusikan sebagai berikut karena ada 7 tatap muka, sehingga ada 100 dibagi 7 itu 14, sekian ya. Tapi untuk teori kita bagi distribusi untuk pertemuan pertama ini karena masih berbicara konsep dasar, jadi bobotnya hanya 10. Itu yang mendasari kenapa bobotnya hanya 10, bobot penilaian untuk untuk bahan kajian yang pertama ya. Yang seterusnya sama 15. Tapi untuk praktikum itu bobotnya sama semua untuk kegiatan praktikumnya, bobot penilaiannya ya. Nah, karena ada 7 tatap muka atau kegiatan praktikum, sehingga 100 dibagi 7 itu 14,28. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap bahan kajian atau materi praktikum itu bobotnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, ini sudah jelas di setiap pertemuan, di setiap tatap muka untuk praktikum, sudah jelas materi praktikumnya apa, kemudian siapa yang bawakan, dan bobot penilaiannya. Ya, ini kita selesaikan sampai pertemuan ke-15 atau minggu ke-15. Setelah itu minggu ke-16 sudah ujian akhir semester. Ya, jadi inilah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teknologi pangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.